Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hadis yang ke-499. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Waktu terjadi konflik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, maka juru bicara dari Muawiyah itu namanya Amr bin Aus, sedangkan yang dari Sayyidina Ali itu namanya Abu Musa al-Ash'ari. Inilah yang meriwayatkan hadis subuh. Abu Musa al-Ash'ari ini punya keturunan, itulah besar dalam akidah kita yang disebut dengan akidah Ash'ari. Kita ahli sunnah ini berfikih, fikihnya Syafi'i, akidahnya Ash'ari. Imam Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Qala, dia berkata, akhrajat lana Aisyatun, ummul mu'minin, ibunya orang beriman, namanya Sayyidatuna Aisyah, mengeluarkan kisaan, kain. Ada ulama mengartikan kisah ini ats-tsaubul muraqqa, kain yang bertambal-tambal. Biasanya kalau kain orang kaya, kain mahal, mulus, polos, cantik. Tapi kalau kain yang bertambal-tambal, bertempel-tempel, potongan-potongan kain, itu disebut juga dengan kisa. Kain penutup Ka'bah itu disebut dengan kiswah. Kasa yaksu, memakaikan kain. Kain murah. Kain yang murah. Ada ulama juga yang menyebutkan la yutlaqu illa ala as-suf. Ada juga mengatakan arti kisah ini adalah suf. Suf itu bulu kambing. Jadi kain kita ini dari benang. Benang dipintal menjadi kapas, dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Nah, ini kapas itu bahasa Arabnya qutnun. Orang barat menyebutnya cotton, C-O-T-T-O-N, cotton, dari bahasa Arab qutnun, kapas. Sedangkan yang kasar itu yang dipakai orang Arab zaman dulu dari suf. Suf itu bulu kambing. Apa bulu kambing itu kalau dipintal bisa juga jadi benang, ditenun jadi kain. Apa bedanya kalau kita pakai dari qutun dengan dari suf? Kalau dipakai yang dari qutun ini berkeringat. Kalau kita berkeringat pakai qutun ini kita nyaman. Kenapa? Karena dia mengisap peluh. Keringat di badan kita ini diisapnya, maka kita menjadi selesa, kita menjadi nyaman. Tapi kalau kita pakai yang dari bulu kambing tadi, itu panas, gatal-gatal. Jadi ada sekelompok orang, dia tak mau pakai qutun nih. Karena kalau pakai qutun ini, panas, berkeringat, nyaman. Kalau nyaman, lupa sama Allah. Mereka lebih mau pakai baju suf, bulu kambing. Itu kalau dipakai, berpeluh, gatal, panas. Kalau berpeluh, gatal, panas, ingat sama Allah. Kira-kira lebih bagus pakai baju sejuk, nyaman, lupa sama Allah, atau pakai baju kasar, ingat sama Allah? Yang paling bagus itu pakai baju sejuk, ingat sama Allah. Tapi ada orang tidak mau nyaman, karena kalau nyaman lupa sama Allah. Nama bajunya suf. Nah, itulah sebagian orang menyebut, dia itu sufi, karena dia pakai baju dari, apakah betul begitu? Nanti kita tanya. Jadi saya jelaskan dulu satu hadis ini, nanti kita dialog. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nanti kita tanya sama Syekh, betul tak orang sufi itu pakai suf? Nah, ini juga satu hadis yang dipakaikan orang ke Nabi SAW,
Ada yang mengatakan, siapa sufi yang pertama? Katanya sufi yang pertama itu Nabi. Kenapa? Karena pakaiannya kain yang kasar, kain yang tak bagus. Padahal dia berduit. Kalau ada orang punya duit tapi bajunya kasar, itu namanya zuhud. Nama sifatnya zuhud. Nama orang yang zuhud itu zahid. Nama sifatnya zuhud. Orangnya zahid. Ada duit dia, tapi dia biasa aja. Itu namanya zuhud. Atau bahasa sekarangnya CEO yang menyamar. Ada orang yang pakai kain kasar karena memang di rumahnya tak ada kain halus atau tak ada duit dia untuk beli. Itu bukan zuhud, itu namanya miskin. Nah sekarang banyak orang kalau ditengoknya orang susah, Ustadz itu tuh orang zuhud itu bukan zuhud, itu fakir miskin. Orang zuhud itu duitnya banyak tapi dia pakai sendal jepit, dia pakai baju biasa. Karena apa? Karena menurut dia tarkul mubahat, meninggalkan yang mubah. Kenapa? La naf'alahu fi akhirah, tak ada gunanya nanti di akhirat. Ada orang sekarang kalau dia berdiri itu sama dengan berdiri duit 300 juta. Berdiri dia langsung dikomen orang, duit 300 juta sedang berdiri. Dihitung dari mulai topinya 30 juta, jamnya 100, cincinnya 70, sendalnya, sepatunya, kan bisa dihitung melalui Google kan. Nah, dipoto langsung keluar harganya kan. Nah, ada orang model begitu, branded, high style, setelan tingkat tinggi. Nabi SAW enggak. Padahal kalau dia mau, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bukit Uhud itu bisa dirubah. Nah, bisa tapi tak mau, itu namanya zuhud. Mau tapi tak bisa, itu namanya tenaga besar, nafsu besar, tenaga kurang. Keinginan mau begitu, mau begini, mau pakai itu, mau pakai ini, akhirnya kredit, hutang, dan lain sebagainya. Sayyidatuna Aisyah mengeluarkan kain kasar, kain muraqqaq, kain bertambal-tambal, kain kalau bekas menggunting baju itu apa nama istilah kita? Bahasa Melayu Riau poco, perca. Kain perca itu dijahit-jahit, itu kalau di Bogor namanya kain majun. Kain majun itu bisa dijahit-jahit, itu dijadikan sebagai untuk lap, untuk pel. Itu. Jadi ternyata bukan mengupas bawang. Jadi Suzana itu kerjanya bukan mengupas bawang, tapi menjahit kain perca. Udah diteliti. Ustaz kok tahu? Saya kan ngikuti juga. Kebetulan nyangkut tentang kain ini. Kain saubul muraqqaq, kain yang bertambal-tambal jadi kain. Wa izaran, izaran kain sarung ini. Nah, kain sarung ini izar. Kalau yang tadi kain bukan yang sarung. Ya kain saub, kain panjang. Kalau yang ini izaran kain sarung, ghalizan, kasar. Kalau orang Melayu menyebut kain kasar itu selalunya disebutnya apa? Belacu. Anak-anak sekarang udah tak pakai lagi. Kain belacu. Kain kasar. Kalau zaman dulu, zaman G30 SPKI, guni untuk gandum. Kain goni gandum. Ya, itu dicuci bersih, dijahit balik, dipakai. Saking susahnya tak ada. Makanan ubi dicampur dengan beras. Nah, begitu. Ustadz macam mengalami aja. Ustadz kan lahir setelah orang-orang dulu bercerita. Kain kasar. Itulah kain yang dipakai Nabi Muhammad SAW sehari-hari. Lalu apa kata Sayyidatuna Aisyah? Qalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ditarik ruh beliau, fi hadaini, beliau sedang berada di dua kain ini.
kain yang kasar dengan kain yang bertambal-tambal tadi, dengan kain, intinya dua kain bukan, jangan bayangkan kain beludru, jangan bayangkan kain sutra, haram, jangan bayangkan kain lembut, enggak, tapi dia berada kain yang kasar. Kalau dia mau bisa tak sutra? Bisa, apapun yang dia mau. Bukit Uhud jadi emas, dunia ini tak ada, dunia ini kalau tak ada dia. Apakah betul kalau tak ada Nabi Muhammad tak ada dunia ini? Itu nanti termasuk pertanyaannya akan kita tanyakan, karena itu pertanyaan tasawuf itu. Lalu apa kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini? Bayanu ma kana alaihi sallam minaz zuhadah. Ini menunjukkan Nabi tergolong orang-orang yang zuhud, wal i'rad an mata'iha wa malaziha. Menunjukkan Nabi menolak kenikmatan dunia. Ustadz ngomong kain kasar, kain Ustadz sendiri lembut. Ini dikasih orang. Kasih orang. Ada datang jamaah mengasih kain putih panjang. Saya tak nanya, entah untuk kain kafan, entah untuk apa, saya tak nanya. Kasihnya kain kafan. Saya minta ke Pak Wira, tolong jahitkan. Dijahit. Suka saya baju panjang model gini. Kantong sini, belah sini, ada kantong di dalam. Ini dijahit. Ada tukang jahit kita. Cari tukang-tukang jahit yang kira-kira kalau kita menjahit ke dia, bisa dia untuk beli beras. Banyak sekitar sini tukang-tukang jahit, anak sekolah. Jangan tempat jahit ke tempat orang cari kaya, cari ke tempat orang cari makan. Jangan cari belanja pun begitu. Kalau kita besar beli buah, beli ke tempat orang cari makan. Kalau anak saya minta ikan, babah ikan. Ada tukang jual ikan hias itu dia bukan cari makan, cari kaya. Ada ini pinggir-pinggir jalan dekat Putri 7 itu tuh cari makan tuh. Jual ikan sekarang pakai plastik. Kenapa? Karena tukang buah sudah jual pakai akuarium. Banyak salah pasang udah sekarang. Begitulah hidup begini, ini zaman sekarang disebut dengan sederhana, atau disebut juga dengan apa istilahnya orang menyebut hidup bersahaja. Tapi ada juga orang zaman sekarang hidupnya pura-pura susah, pakaiannya pura-pura biasa aja, rupanya untuk konten. Dipakai kamera jauh-jauh untuk lihatlah. Makanya saya kalau saya ceramah pakai topi, pakai apa, saya baca juga komen itu. Ustadz yang penuh dengan kesederhanaan, katanya. Lihatlah Ustadz Somad, menetes air mata kita melihat sederhananya dia, katanya. Padahal saya pura-pura sederhana aja tuh, biar dipuji orang itu kan. Masuk hadis yang ke-500. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi. Ada yang mengatakan Sa'd bin Abi Waqqas ini makamnya di Cina, tapi itu tak dapat dipastikan. Banyak tuh konten di TikTok saya tengok. Lihatlah sahabat Nabi di Cina, tapi saya tak bantah. Ada juga untungnya, mudah-mudahan begitu masuk Islam Cina-Cina itu kan. Dan ternyata orang Cina yang sampai ke Sumatera ini dulu, Laksamana Cheng Ho, itu Islam. Makanya rata-rata masjid-masjid yang bentuknya macam rumah-rumah Cina itu disebut dengan Masjid Cheng Ho. Saya pernah ada di Makassar, Masjid Cheng Ho, karena Laksamana Cheng Ho itu ternyata Islam. Dan yang banyak menulis-nulis itu orang Cina. Ketika kami sampai di Palembang, kami menemukan prasasti-prasasti itu banyak mereka tulis. Utlubil ilma walau bisin. Hadisnya hadis dhaif, tapi tetap boleh dipakai untuk motivasi. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu, sekarang tak perlu lagi karena Cina itu sudah datang ke sini. Qala, dia berkata, inilah awwalul Arabi. Aku orang Arab pertama rahma bisahmin, yang memanah dengan anak panah fi sabilillah,
berjihad di jalan Allah. Makanya di antara doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, tepatkan arah anak panahnya. Nah, kalau zaman sekarang ini sniper. Jadi orang Islam ini mesti ada satu menjadi penembak. Makanya saya kemarin waktu baru pulang di Papua, diminta tausiah ceramah di Pasmar, pasukan maritim Jenderal Bintang 2. Ustadz Somad, ya, Ustadz suka menembak. Oh suka Pak, tembak. Oh, saya tembak. Oh, begitu saya tembak, tepuk tangan orang tuh. Kena Ustadz katanya. Dalam hati saya, untung kena. Oh tidak. Jadi anak-anak kita latih memanah. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Ada jamaah kita, mohon maaf, lama tak punya anak. Sudah menikah belasan tahun, tak ada anak. Lalu kemudian entah macam mana, tiba-tiba dia tertarik berkuda ini. Dialah yang membuka latihan kuda dulu di depan Mall SKA, sekarang sudah pindah di belakang Masjid Al-Husna depan UIR. Bawa anak-anak kita latihan kuda. Rupanya setelah itu dia punya anak. Apa alasan logisnya? Rupanya naik kuda itu semua badan kita bergerak untuk menjaga keseimbangan. Makanya naik kuda 1 jam itu sama dengan push up 1000 kali. Bagus naik kuda. Nabi Muhammad SAW waktu perang Uhud, perang Badar, Badar itu dari kota Madinah 150 km. Nabi naik kuda. Berapakah umur Nabi waktu naik kuda 150 km itu? Cara ngitungnya. Nabi hijrah, Nabi dapat wahyu 40. Berdakwah di Makkah 13. 13 tambah 40. Memang jam-jam segini ini payah ngitung memang. 53. Perang Badar terjadi 2 tahun. 53 tambah 2, 55. Berarti Nabi waktu naik kuda itu 55 tahun. Kira-kira Nabi itu sehat apa tak sehat? Sehat. Umur 55 tahun Nabi masih naik kuda 150 km. Umat Nabi Muhammad umur 55 bawa map, membawa hasil medical check up. Dari ujung rambut ke ujung kaki sakit. Ujung rambut gundul. Ujung kaki diabetes. Kalau kebetulan penyakitnya saya sebutkan jangan tersinggung. Saya mohon maaf. Kadang kita ini mendengar ceramah, seakan-akan Ustadz itu nyindir kita aja. Makanya kunci pengajian itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah pernah tersinggung, pulang, meninggal. Nabi itu sehat. Aku orang pertama yang memanah. Nabi punya pasukan pemanah. Kalau satu orang ramin, kalau banyak rumat. Ada satu bukit namanya Jabal Rumat, bukit pemanah. Kata Nabi, kalian pemanah tetap berdiri di sini, memanah. Aku nanti turun ke bawah berperang, berjumpa dengan musyrik. Itu disebut dengan perang Uhud. Nanti kalau aku menang kalian jangan turun, kalau aku kalah kalian pun jangan turun, kalian memanah dari atas. Panjang umur sehat badan, nanti kita ke Madinah naik ke atas Jabal Rumat. Ini Jabal Rumat kecil, di depannya itu Jabal Uhud. Antara Jabal Rumat ke Jabal Uhud, ada disitulah pasukan bertemu, pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrik. Nah, jadi memanah itu bagus. Makanya sekarang ada olahraga sunnah. Olahraga sunnah berkuda. Ustadz Doni ini termasuk olahraga sunnah. Ini olahraga sunnah bagus, tapi bahaya. Apa bahayanya? Nanti kalau kau bilang itu olahraga sunnah, berarti yang lain itu olahraga bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini saya tengok penggunaan sunnah ini udah kemana-mana ini. Olahraga sunnah. Ada pula saya tengok laundry sunnah. Berarti laundry lain bid'ah. Ada yang lebih bahaya lagi. Ustadz sunnah. Kalau guru kau ustadz sunnah,
berarti Ustadz Somad itu Ustadz bid'ah. Bukan begitu. Makanya saya waktu ditanya, Ustadz, ada yang mengatakan Ustadz dia Ustadz sunnah. Iya. Kalau Ustadz Somad, saya Ustadz wajib. Saya bilang. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berperang, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cobalah tengok sahabat Nabi itu. Tidur sama Nabi, makan sama Nabi, menggali khandak sama Nabi, musafir sama Nabi. Kita mimpi jumpa Nabi pun payah. Apakah kalau jumpa dengan Nabi dalam mimpi bisa jumpa dalam yaqzah? Itu nanti termasuk masalah tasawuf yang kita tanyakan. Ingat-ingat kan pertanyaan ini. Ya. Kunna naghzu ma'a Rasulillah SAW. Kami berperang bersama Rasulullah SAW. Malana ta'amun. Kami tak ada makanan. Jadi jangan bayangkan Nabi sama sahabat itu perang rangselnya penuh. Perang rangsel penuh. Itu bukan perang, camping. Malana ta'amun. Kami tak ada makanan. Lalu makan apa? Illa waraqul hublah. Yang ada hanya daun hublah. Tanaman di gurun pasir bentuknya macam kacang kedele, warakul hublah. Wahadzas samur, tanaman yang tumbuh di gurun pasir macam daun putri malu, kumis kucing. Putri malu itu kalau disentuh dia kan kuncup. Nah ini macam itu tapi disentuh tak kuncup. Daun aja malu, masa kamu enggak? Tak ada, tinggal daun-daun inilah mereka kunyah. Pahit, tapi pilihannya dua, mati atau mengunyah daun pahit. Mereka kunyah itu. Hatta idza kana ahaduna la yada'u, sampai salah seorang dari kami itu la yada'u, maaf cakap, la yada'u itu bahasanya bahasa lembut. Bahasa itu tak boleh kasar. La yada'u, wada'a yada'u, meletakkan. Kalau ditengok di kamus nanti artinya meletakkan. Tapi maksud di sini la yada'u maksudnya BAB. Sudah dikunyah daun-daun kering tadi. Sampai kami besoknya waktu BAB itu macam mana? Kama tada'u syatu, macam kambing, macam kambing Macam mana kambing malahu khiltun, malahu khiltun, nya itu tak melekat lagi. Kambing kan tercerai berai. Kambing itu kan berserak kan. Begitulah sakingkan rupanya daun-daun kering itu kalau dikunyah besok pagi kita pas macam kambing itu keluar. Beda sama makan bubur ayam. Malahu khiltun, sakingkan keringnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi membuat bab, di bawah bab ayat, di bawah ayat hadis, di bawah hadis penjelasan kata-kata yang gharib, yang aneh. Apa itu kata yang aneh? Al-hublah, daun hublah, bidhammil ha, dibaca dengan ha, hublah. Al-muhmalah tak ada titik, bukan jublah, bukan hublah, tapi ha, hublah. Wa iskanil ba, banyak baris sukun, hublah, bukan hubulah, bukan hubilah, hub. Al-muwahhadah, titiknya satu, hublah. Wahiyas samur, itu sama dengan pohon samur. Nau'ani, dua jenis, ma'rufani yang dikenal secara umum, min syajaril badiyah, tanam-tanaman rerumputan, rumput-rumput yang ada di gurun pasir kering. Tapi kalau udah kelaparan itu pun dikunyah juga. Kalau dikunyah masuk ke perut, besok pagi maaf cakap, nya macam kambing bercerai-berai, tak melekat lagi. Begitulah susahnya mereka. Siapa itu?
Itulah orang-orang pilihan yang lebih dulu masuk surga dari semua nabi-nabi, yang gara-gara dialah alam semesta tercipta, tapi makanannya pun begitu. Supaya apa kita baca hadis ini? Supaya kita bersyukur. Kita ini banyak tak bersyukur, mencaci maki makanan. Jangan caci maki makanan. Saudara kita, anak-anak pun begitu. Anak-anak ini ajarkan untuk mensyukuri makanan. Hadis terakhir, kita baca 3 hadis subuh nih, 501. Wa an Abi Hurairata, nama dia Abdus Syams, dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, nama bapaknya Sahar, nama kampungnya di Yaman Daus, Abdurrahman bin Sahar ad-Dausi. Abu Musa al-Ash'ari, Ash'ari itu juga asalnya Yaman. Nabi mendoakan Yaman, Allahumma barik lana fi Yamanina. Sekarang saya tengok di internet nih mengejek-ngejek Yaman. Kalau benci sama Habib, 1 orang, 2 orang, kenapa pula semua habaib sampai Yaman? Sahabat Nabi banyak berasal dari Yaman. Nabi mendoakan Yaman. Jangan, tidak boleh sweeping, pukul rata semua, generalisir. Ini bukan ajaran Islam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah rizqa, rezeki ali Muhammadin, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu qutan, makanan pokok. Maksudnya apa? Kita ini hidup ini asal ada sudah makan pokok jadilah. Makanan pokok orang Arab itu apa? 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga zabib, anggur kecil yang dikeringkan, kita menyebutnya kismis, yang betul zabib. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering atau mentega, itulah makanan pokok. Itulah yang disebut dengan quds al-balad, makanan pokok zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu 4, gandum, kurma, kismis, susu kambing yang dikeringkan atau mentega. Tak ada Nabi makan nasi. Jadi kalau pakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti makan nasi bid'ah. Makan sagu, kapurung kata orang Makassar. Papeda kata orang Papua. Sagu, kita pun orang Melayu makan sagu. Bagus makan sagu nih. Kenapa bagus makan sagu? Karbohidratnya rendah. Sagu tak ada gula. Itu nasi, kalau diletakkan di atas meja dingin, datang semut. Kenapa? Manis. Orang diabetes tak boleh makan nasi. Kalau dimasukkan beras ini ke dalam rice cooker Pak Ustaz, terserah lah mau cooker. Masuk rice cooker, itu dibiarkan semalam, besok makin naik gulanya. Nah, maka bagus balik. Aslinya dulu orang Melayu makan sagu. Kenapa? Sagu ini mudah, tanam sekali tak mati-mati. Sagu, tengok sagu di Selat Panjang, potong, makan sagu. Dan makan sagu ini efisien. Saya makan kapurung dikasih pakai supit, tak pakai kunyah, tuh masuk gol. Ada main kunyah, main telan kenyang. Tapi karena kita udah terbiasa makan nasi, jangan biasakan anak makan nasi. Kenapa? Karena kalau udah terbiasa makan nasi, nggak jumpa nasi ini, hilang-hilang timbul ingatan. Perut kenyang, memang perut kenyang, tapi tak bisa berpikir. Beras di Maroko mahal. Waktu saya kuliah beras itu 12 dirham 1 kilo. Beasiswa cuma 800. Jadi saya pernah coba makan gandum, pagi makan gandum, siang makan gandum, malam makan gandum. Memang perut kenyang, tapi apa dibaca apa tak ingat. Apa kata dosen tak menang. Nah, memang kita tak bisa berpisah dengan nasi ini. Ada orang Mesir menulis buku, judulnya Ajaibil Atbaq wal Asfar. Ajaib, keajaiban atbaq, piring, wal asfar, perjalanan. Jadi dia orang wartawan, hobi keliling dan kuliner. Saya beli buku itu di kaki 5 di Mesir. Ajaibil Atbaq wal Asfar. Ditulisnya di buku itu,
Kata dia di antara keajaiban dunia yang dia alami, ada di dunia ini orang makan nasi 3 kali sehari. Orang Indonesia kata dia. Saya waktu membaca tuh, mak hebat juga kita ini. Karena orang Mesir dia tidak makan nasi sampai 3 kali. Pagi dia makan ish, gandum, nanti siang dia makan kusari, makrunah, mie itu dicampur, malam baru dia makan nasi. Orang Maroko makan nasi seminggu paling 2 kali. Itu pun nasinya sedikit aja. Yang banyak itu kentang. Kita hilang bunga piring. Piring itu kan ada berbunga keliling kan. Nah itu kalau tak hilang bunganya tak makan namanya. Sampai hilang bunga itu. Jadi tentang masalah makan ini, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali, jadikanlah rezekinya dapat makanan pokok aja pun jadilah. Makanan pokok pun jadilah. Tengok doa, malu kita berdoa minta macam-macam. Kita nasi, emping melinju, kolak pisang, ikan slice panggang, tempoyak, ada lagi pula asam podeh bawang, toman. Makanan begitu banyak, lalu minta wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku bersama Rasulullah. Apa tak malu kita? Memang betul Ustaz Somad tuh yang diceramahkan dia itu betul. Saya beberapa kali makan sama Ustaz Somad tuh, saya tengok makannya sedikit aja. Saya bukan makan sedikit makan. Karena saya kalau ceramah dikasih makan, saya tak makan banyak. Karena kalau saya makan banyak, ada beberapa titik lagi. Makan tuh sedikit sini, sedikit sini, sedikit sini. Ustaz jaga makannya? Enggak, saya jaga makan. Saya makan bebas, apa aja saya makan. Kenapa Ustaz tak gemuk? Sudah saya tanya ke dokter. Pak dokter, saya tak ada diet, tak ada jaga makan. Kenapa saya tak gemuk? Kata dokter itu memang udah takdir Ustaz begitu. Ada dokter di Batam, kata dia, Ustaz kalau bisa tambah berat badan Ustaz sedikit. Kenapa? Biar supaya berwibawa. Rupanya orang kurus ini tak berwibawa. Disepelekan orang aja kita. Maka bapak yang udah gemuk berarti kewibawaan sudah dapat. Wibawa. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, kasihlah makan pokok. Kira-kira, nah setelah subuh ini kita tahu pakaiannya begitu, kainnya begitu, makanannya begitu, sahabatnya pun begitu. Malu tak kita minta macam-macam ke Allah? Bertambah tak syukur kita menengok makanan terhampar banyak. Layak tak kita ini disebut sebagai pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang tasawuf, orang sufi, orang tasawuf. Kata dia, kita belum bisa mencintai Nabi sebelum berjumpa kulit perut dengan kulit. Berjumpa kulit dengan kulit. Kulit ini kata dia berjumpa dengan kulit ini. Saking kan lapar. Orang yang lapar itu cakapnya masuk ke hati. Kalau saya tausiah selama ini tak masuk ke hati Bapak Ibu, 2 kemungkinan. Yang pertama, yang menyampaikan itu kenyang. Yang kedua, yang mendengar itu kenyang. Atau dua-duanya sama-sama kenyang. Kita kalau terlampau kenyang, tak masuk cakap kita ke hati orang. Makanya Indonesia ini merdeka, itu karena orang lapar. 17 Agustus 1945, itu jatuh pada 9 Ramadan. Yang menggerek bendera orang lapar. Yang membaca proklamasi orang lapar. Yang membaca Pancasila orang lapar. Dan yang berperang melawan Belanda itu pun orang lapar. Orang lapar itulah yang tak takut mati. Orang kenyang, orang lapar itulah yang teriakannya ditakuti Belanda itu. Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa berteriak? Alhamdulillah. Siapa itu orang lapar? Orang lapar itu orang-orang tasawuf. Orang lapar. Tak takut mati, berperang. Makanya orang lapar ini dibuang. Karena kalau dia tetap berada di Indonesia, nanti dia
punya jamaah, dia melawan Belanda. Dia mesti dibuang. Dibuang dia ke Ceylon. Ceylon itu sekarang Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka diharapkan orang ini dia stres. Ternyata dia tidak stres, dia tidak depresi. Dia tetap berjuang. Dibuang lagi ke Durban, Afrika Selatan. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Khalwati tarekat dia, namanya tarekat Khalwatiyah. Siapa yang berperang melawan Mussolini di Libya, tempat Ustadz Adi Hidayat, itu yang berperang itu adalah tarekat Sanusiyah, orang-orang tarekat. Siapa orang Sumatera ini yang berperang melawan Siam? Siam. Di kampung kami, orang Melayu, kalau menyebut yang sangar-sangar itu Siam. Ikan sepat itu kalau dia hitam, itu disebut dengan sepat Siam. Kampak itu kalau dipakai untuk membunuh orang disebut dengan kapak Siam. Nanas itu kalau besar dia disebut dengan nanas Siam. Ayam itu kalau ayam melaga itu disebut dengan ayam Siam. Sekarang baru disebut ayam Bangkok. Siam itu adalah Thailand. Datang Siam ini menyerang Melayu. Yang diserang itu namanya Kedah. Datang orang dari Sumatera ini ke Kedah itu untuk melawan Siam, meninggal di Patani. Namanya Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Falembani artinya Palembang. Mursyid tarekat Sammaniyah. Jadi kalau ada orang mengatakan, alah orang tasawuf itu cuma berzikir dalam kelambu. Dia berzikir dalam kelambu itu waktu khalwah. Waktu sedang menyendiri. Puncak daripada zikirnya itu adalah jihad. Berjihad dia melawan orang-orang kafir. Mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati. Makanya kalau menakut-nakuti, kok jangan macam-macam, nanti mati. Orang yang cita-citanya mati, ditakut-takuti dengan mati. Orang ini cita-citanya mati. Dan dia sudah mati sebelum mati. Dia sudah ditalkinkan ke telinganya. La ilaha illallah, la ilaha. Dia udah mati. Tahu-tahu datang orang nakuti. Jangan macam-macam, nanti kau mati. Dia senyum, apa kata dia? Gua banget, kata dia. Memang itulah yang mau ku cari ini, kata dia. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengikut Nabi dalam berpakat.